Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan kali ini, Kanda Data akan membagikan video tutorial mengenai uji beda Independent Sample T-Test. Di sini mengambil studi kasus pada agribisnis, yaitu bagaimana peran penyuluhan budidaya sapi perah terhadap produksi susu. Jadi di sini diuji ada dua kelompok tani. Yang pertama adalah kelompok muktitani dengan frekuensi penyuluhan 2 kali setahun. Dan yang kedua adalah kelompok tani waluyo dengan frekuensi penyuluhan 12 kali setahun. Jadi kelompok tani waluyo mendapatkan frekuensi penyuluhan lebih tinggi dibanding kelompok muktitani. Bagaimana cara menganalisis untuk independent sample t-testnya ini? Mari kita coba bersama-sama. Jadi di sini saya akan menggunakan software SPSS seperti tampak di layar. Di sini saya sudah menginput. Di sini ada 17N atau data, yaitu produksi susu ya. Karena ini adalah peran penyuluhan budidaya sapi perah yang dilakukan pada kedua kelompok tani, bagaimana dampaknya terhadap produksi susu. Nah, di sini Poktan, ada Poktan 1 dan Poktan 2. Mari kita lihat di variable view-nya. Jadi di sini untuk variable view, untuk nama produksi, di sini adalah produksi susu dalam satuan liter per hari. Kemudian yang Poktan, di sini untuk satu ya, ini adalah kelompok tani ya. Untuk yang satu ini adalah kelompok muktitani. Untuk value 2 adalah kelompok tani waluyo. Jadi teman-teman di sini caranya, jadi yang lain seperti biasa ya, seperti tutorial SPSS yang pernah saya buatkan videonya. Jadi di sini yang berbeda adalah di value ya, values ini silakan diisi. Untuk value 1 misalkan 1 sini ya. Labelnya misalkan kelompok muktitani ya. Muktitani. Nah, misalkan seperti itu, kemudian kita add ya. Nah, di sini karena ada label yang sama ya, jadi akan tidak mau ya. Misalkan yang dua, misalkan kita remove dulu juga bisa. Nanti 2 itu adalah kelompok tani waluyo. Jadi intinya seperti itu. Jadi jangan lupa untuk di value kita isi. Nah, oke, di sini sudah diisi ya. Kemudian selanjutnya kita beralih ke data ya. Jadi di sini datanya untuk yang Poktan 1 yaitu Poktan Muktitani. Di sini kita lihat sampai dengan nomor 9. Berarti ada 9 responden ya, atau 9 peternak atau petani. Kemudian kita lihat untuk yang kelompok dengan kode 2, Poktan kedua, kelompok tani kedua adalah kelompok tani waluyo. Di sini dari nomor 10 sampai 17. Ya, ini artinya ada 8 responden atau peternak ya. Jadi ada perbedaan di mana Poktan yang pertama itu adalah 9 orang, kemudian Poktan yang kedua adalah 8 orang ya. Jadi ini memenuhi asumsi untuk uji independent sample t-test. Ya. Jadi tidak berpasangan ya antara kelompok pertama dan kelompok kedua. Dan antara kelompok pertama dan kelompok kedua juga bukan merupakan orang yang sama ya. Itu. Kemudian yang kedua, yang paling utama adalah di sini kita menggunakan data produksi susu ya. Silakan perlu diuji normalitas data ya. Jadi kalau untuk syarat yang independent sample t-test ya, di sini syaratnya adalah data terdistribusi normal ya. Di sini saya skala datanya adalah skala rasio untuk yang produksi susu ini ya. Jadi di sini setelah diuji
data terdistribusi normal, ya. Jadi silakan uji sendiri, banyak tutorial di YouTube, silakan ikuti step by step-nya. Oke, jadi di sini ada 17N. Jadi di sini kita fokus ke bagaimana cara uji independent sample t-test ya pada contoh kasus agribisnis dan bagaimana cara kita menginterpretasikannya atau menerjemahkan dari hasil analisisnya. Baik, setelah kita input data ya, produksi susu tadi ya sudah, dan data tidak berpasangan antar kelompok ya. Tadi value juga sudah, kita sekarang lanjut ke analisis. Caranya seperti biasa di menu analyze ya. Di menu analyze kita cari compare means ya, karena kita ingin membandingkan nilai rata-ratanya ya, means-nya ya. Jadi di sini means, kemudian cari yang independent sample t-test ya, karena kita ingin menguji uji beda untuk sampel yang tidak berpasangan. Oke, jadi sekali lagi analyze, compare means, kemudian independent sample t-test. Oke, setelah kita klik sini akan muncul menu independent sample t-test. Nah, di sebelah kiri sini ada variabel ya, produksi susu ya, yang tadi ya, liter per hari. Kemudian yang kedua adalah kelompok tani atau poktan. Nah, di sebelah kanan di sini ada dua kotak ya. Yang kotak yang pertama atau kotak yang paling atas adalah test variables. Jadi ini fungsinya adalah mengetes yang akan kita uji. Kita akan menguji produksi susunya. Berarti kita masukkan yang produksi susu. Kita klik, kemudian masukkan dengan cara mengklik tanda panah. Oke. Kemudian setelah masuk, selanjutnya yang di kotak kedua, grouping variable ya. Jadi mengelompokkan variabel. Jadi kita klik yang kelompok tani atau poktan, kita masukkan ke grouping variabel. Nah, di sini poktan ada tanda tanya, jadi kita membutuhkan define groups. Kita klik saja define groups. Jadi grup 1 kita isi dengan angka 1, kemudian grup 2 kita isi dengan angka 2. Selanjutnya setelah kita isi, kita klik continue. Baik, setelah kita klik continue, selanjutnya kita ingin menentukan berapa level kepercayaannya atau signifikansi alpanya berapa yang akan kita gunakan dalam penelitian. Untuk itu kita klik options ya di sini. Nah, di sini ada confidence interval percentage. Jadi di sini kita gunakan 95%. Artinya selang kepercayaannya adalah 95%. Dengan kata lain, batas kesalahan yang bisa diterima adalah maksimal 5% ya. Jadi kalau signifikansi alfanya kurang dari 5%, artinya yang kita duga adalah signifikan ya. Atau misalkan kita susun hipotesis H0 dengan H alternatifnya, berarti H0-nya yang ditolak ya. Artinya kalau H0 ditolak berarti H alternatifnya atau H1-nya diterima ya. Oke, selanjutnya kita klik continue. Nah, setelah klik continue, kita klik OK ya. Maka nanti output akan muncul ya. Oke. Jadi di sini untuk hasil uji t-test independent sample t-test ini ada dua tabel utama ya. Yang pertama grup statistik, kemudian yang kedua hasil dari independent sample test ya. Bagaimana cara menginterpretasikannya? Baik, yang pertama kita lihat dulu dari tabel yang pertama. Di sini di grup statistik, di sini menampilkan data ya. Untuk yang variabel yang kita uji adalah produksi susu. Kemudian ini adalah kelompok taninya atau poktannya ada dua, yaitu kelompok multitani tadi yang kita simbolkan dengan angka 1, kemudian kelompok tani waluyo yang kita simbolkan dengan angka 2. Jadi kelompok multitani tadi ada 9
responden atau 9 orang, kemudian Tani Waluyo ada 8 orang. Kita patokannya di means ya, karena kita kan ingin menguji perbedaan rata-ratanya ya atau nilai tengahnya. Di sini untuk kelompok Tani Waluyo untuk rata-rata produksi susu adalah 8,86 liter per ekor per hari. Kemudian untuk kelompok tadi Muktitani ya. Kemudian untuk yang kelompok Tani Waluyo, di sini produksi susu rata-ratanya adalah 10,4 liter per ekor per hari. Nah, dari sini kita bisa menjawab ya, mengira-ngira bahwa ternyata rata-rata kelompok Tani Waluyo memiliki produksi susu yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok Muktitani ya. Kita bisa menghubungkan tadi ya, di mana kelompok Tani Waluyo itu frekuensi penyuluhan budidaya sapi perahnya itu 12 kali setahun. Artinya, kalau 12 kali setahun, artinya setiap bulan kelompok Tani Waluyo mendapatkan penyuluhan ya dari petugas setempat. Adapun untuk kelompok Muktitani, di sini tadi frekuensi penyuluhannya adalah 2 kali setahun. Artinya hanya 6 bulan sekali dilakukan penyuluhan budidaya sapi perah. Jadi kita bisa lihat dari sini, ternyata memang rata-rata produksi susunya lebih tinggi pada kelompok yang mendapatkan penyuluhan. Apakah sudah selesai? Belum ya, karena kita kan tadi menguji secara statistik. Ini baru kita menguji secara deskriptif ya dari rata-ratanya ya. Untuk standar deviasinya juga bisa kita lihat ya. Kemudian yang kedua, untuk interpretasinya. Di sini pertama kita lihat dulu dari Levens test for equality of variances ya. Jadi di sini kita lihat untuk signifikansinya adalah titik 211. Ini artinya sama dengan 0,211 ya, dengan hasil F hitungnya 1,710. Nah, di sini kita lihat bahwa signifikansi alfa di sini 0,211 itu adalah lebih besar dari 5% atau lebih besar dari 0,05. Artinya bahwa equality of variances antara kelompok, yaitu kelompok Muktitani dan kelompok Tani Waluyo adalah homogen ya. Kalau homogen berarti kita untuk interpretasi hasil uji t-testnya kita gunakan yang baris yang pertama ya. Bagaimana kalau misalkan signifikansinya lebih kecil dari 0,05 ya untuk yang Levens test for equality of variances, kita gunakan baris yang kedua ya, karena ini tidak signifikan berarti kita gunakan baris yang pertama. Baik, setelah sampai di situ kita bisa menggunakan lihat dari signifikansi uji T ya. Jadi T ini bisa negatif. Negatif itu karena to tell ya. Jadi bisa positif bisa negatif ya. Karena to tell ya. Kalau kita lihat di ilmu statistik ya, teman-teman pasti paham ya. Baik, di sini kita lihat untuk signifikansi dari to tell uji T ini adalah titik 007 ya, artinya 0,007. Ini berarti besaran signifikansi alfanya adalah lebih kecil dari 5%. Artinya apa? Kalau lebih kecil dari 5% artinya ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata produksi susu kelompok Muktitani dengan kelompok Tani Waluyo ya. Jadi kita sudah buktikan dengan statistiknya. Kalau tadi secara deskriptifnya memang udah kelihatan perbedaannya ya. Secara statistik juga dibuktikan dengan nilai signifikansi alfanya dari hasil uji independent sample t-testnya adalah lebih kecil dari 5% dengan nilai 0,007. Kalau tadi kita membuat hipotesis misalkan H0 artinya tidak ada perbedaan antara rata-rata produksi susu kelompok Muktitani dengan Tani Waluyo, berarti
H0-nya adalah ditolak ya. Berarti H0 ditolak berarti H1 diterima ya. Berarti ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata produksi susu di kelompok Mukti Tani dan kelompok Tani Waluyo. Ya, jadi itu video tutorial mengenai cara uji independen sampel t-test. Kita menggunakan contoh pada kasus agribisnis. Silakan jika video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, tombol merah di bawah, like, dan share pada teman-teman yang membutuhkan. Demikian, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang melakukan analisis data sehingga dapat melakukan analisis data secara mandiri, atau bisa juga untuk memberikan gambaran bagi teman-teman yang sedang mengikuti perkuliahan, misalkan terkait dengan statistik ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video Kanda Data berikutnya. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.